Bahwa Jennie dan juga G-Dragon itu tidak berkencan. Kalian bisa baca sendiri. Yups, itu yang dia bilang guys. Jadi saya ingin meniduri mereka. Gila nggak sih? Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan oleh para K-popers. Ada dua topik. Yang pertama adalah mengenai Jennie dan juga G-Dragon. Dan yang kedua adalah mengenai Ryujin dari ETZY. But wait, tahan dulu. Sebelum itu, pastikan nih untuk tekan tombol subscribe serta bunyi loncengnya juga ya guys. Dan jangan lupa juga nih buat like and comment serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke cinggu, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas mengenai Jennie dan juga G-Dragon katanya itu tidak berkencan. Why? Kenapa banyak orang yang menyebutkan tentang hal tersebut? Ini sumber beritanya itu dari mana sih? Karena aku udah cari-cari nggak ada ketemu. Jadi kemarin ada akun TikTok, nama akun TikToknya dapat kalian lihat secara langsung ya guys. @your_jongjaehyun kayak gitu nama akun TikToknya. Nah di sini dia itu sudah ngebuat sebuah video yang mana videonya itu berisikan tentang bagaimana screenshotan dari tweet orang yang berada di Twitter. Jadi tweet ini kayak menjelaskan bahwa sebenarnya Jennie dan juga G-Dragon itu tidak berkencan. Seperti apa sih isi tweetan dari orang tersebut? Langsung aja aku bacain ya. Di sini dia menuliskan, Dispatch said she would regularly visit his home in Hannam-dong, but he said in his day's interview today that he's been living in Itaewon for over a year. So in other words, it wasn't his home she was visiting in. Dispatch exposed. Untuk yang terjemahannya dapat kalian perhatikan ya. Dispatch itu bilang bahwa Jennie ini kan sering nih ngunjungin rumah G-Dragon yang di Hannam-dong. Tapi GDC kalau dalam interview bersama dengan Days katanya ya, itu tinggal di Itaewon sudah setahun. Jadi kesimpulannya adalah bukan rumah GD yang dikunjungi Jennie di pemberitaan Dispatch. Jadi gitu guys, ini yang menyebabkan kenapa orang-orang tuh berpikir gitu bahwa Jennie dan juga G-Dragon itu tidak berkencan. Dikarenakan ada orang yang menuliskan cuitan seperti itu. Dan katanya sih ini tuh berdasarkan bagaimana interview dari G-Dragon di Days sendiri atau Days tulisannya ya. Aku nggak tahu apakah itu benar atau tidak karena di sini itu tidak dicantumin gitu. Video yang menunjukkan bahwa G-Dragon mengatakan dia itu tinggal di Itaewon sudah setahun dulu. Karena di sini juga tidak ada bukti-bukti, misalnya kayak screenshotan yang menampilkan G-Dragon yang udah diwawancara atau bukti videonya secara langsung tidak ada sama sekali. Cuma tulisan saja. Jadi ini itu kayak menurut aku ya pro kontra. Apakah kita harus percaya atau tidak? Karena di sini bukti-bukti yang diberikan juga tidak mendukung. Dan aku juga sudah mencari bagaimana berita-berita dari portal K-pop, misalnya dari All K-pop mungkinnya yang selalu up to date, atau di Korea Bu mungkin habis itu di K-pop chart, habis itu di kanal 2047 itu nggak ada sama sekali berita yang menyebutkan bahwa Jennie dan juga G-Dragon itu tidak berkencan. Jadi menurut aku ini akan menimbulkan masalah baru alias gosip baru yang bener-bener kayak tidak berdasar juga alias false rumor, hoax guys, serius. Karena kalau kalian cek di Twitter itu sudah banyak sekali yang menuliskan bahwa oh Jennie dan juga G-Dragon itu tidak berkencan. Dispatch ini bohong, Dispatch ini bohong. Jennie sama GD itu nggak berkencan. Aduh, parah sih Dispatch. Dispatch harus minta maaf sama Jennie. Gitu guys, serius. Ya gimana sih ya, mau percaya sama dia juga kita bisa percaya aja gitu. Tapi ya harusnya juga berdasarkan dengan bukti-bukti yang jelas. Misalnya kayak bukti berupa video atau foto sih aku bisa percaya. Tapi kalau yang kayak gini doang aku nggak bisa percaya. Sampai sekarang aku masih tetap percaya bahwa Jennie. Dan bahkan nih guys, kalau kalian cek bagaimana postingan asli atau orang yang pertama kali ngebuat postingan tersebut, itu sudah banyak sekali yang meminta supaya postingan itu dihapuskan. Banyak yang meminta delete gitu. Karena ini tuh menyebarkan rumor palsu. Dan gak hanya itu juga, banyak sekali dari para penggemar internasional yang udah ngebuat cuitan kayak gini, itu banyak sekali yang komentar juga, oh kamu ini sudah menyebarkan rumor palsu, oh kamu ini sudah menyebarkan hoax. Jadi buat kalian penggemar Indonesia, netizen Indonesia yang sudah terlanjur ngebuat postingan itu, aku berharap semoga kalian itu menghapus postingan itu sebelum ada berita resminya keluar. Oke? Karena di sini kalian itu juga dapat dituduh telah menyebarkan berita palsu atau hoax. Kita flashback dulu sedikit. G-Dragon dan juga Jennie itu dikabarkan berkencan katanya di apartemen mewah G-Dragon di Hannam. Rumah G-Dragon itu disebut sangat aman karena memverifikasi tamu hingga 2 kali untuk masuk dan memiliki pintu masuk terpisah nih guys. Katanya Jennie telah mendaftarkan mobilnya di sistem keamanan sehingga dia itu tidak perlu memverifikasi setiap kali berkunjung. Kemudian Jennie ini akan menggunakan lift terpisah yang langsung menuju ke penthouse.
Jennie juga dikabarkan sangat rutin mengunjungi GD setelah jadwal Blackpink selesai. Hubungan mereka juga diketahui oleh pihak YG Entertainment, agensi yang menaungi keduanya. Selain itu, GD juga terlihat di lokasi syuting video musik untuk full album pertama dari Blackpink dan mendukung Jennie yang berada di lokasi syuting. Dan sebelumnya nih guys, Jennie juga terlihat meninggalkan rumah G-Dragon pada tanggal 31 Januari lampau. Mobil G-Dragon disebut juga terlihat di Kintex. Selain itu, banyak orang di YG juga memperhatikan hubungan mereka. Bahkan ibu Jennie juga mengetahui hubungan di antara keduanya. Dia berterima kasih padanya atas perhatiannya yang bijaksana. Sementara itu, YG Entertainment sih belum memberikan konfirmasi apakah mereka emang berkencan atau tidak. Mereka di sini mengatakan, kami tidak bisa mengkonfirmasi apapun soal kehidupan artis kami. So, dari apa yang dikatakan oleh YG Entertainment yang katanya mereka itu tidak mengkonfirmasi mengenai hubungan pribadi artis mereka, aku di sini kayak berpikir gitu bahwa memang benar Jennie dan juga GD itu berkencan. I think so sih guys, apalagi selama ini di Space itu kalau memberitakan orang berkencan itu tidak pernah salah. Karena apa? Karena mereka kalau mengikuti orang tersebut itu benar-benar kayak teliti banget. Ngikutinnya juga udah dalam waktu yang lama. Tidak ngikutin dalam waktu sebulan, 2 bulan, tidak. Tapi penelitian yang dilakukan oleh pihak Dispatch itu benar-benar lama banget. Dan bahkan mereka ini emang benar-benar kayak paparazzi kelas atas. Karena mereka selalu mendapatkan informasi yang benar-benar detail dari orang yang telah mereka incar. Gitu guys. So, dari hal ini aku dapat simpulkannya bahwa mungkin apa yang dikatakannya benar gitu ya. Tapi untuk saat ini aku sih masih belum bisa percaya kepada penggemar tadi gitu. Karena memang bukti yang diberikan juga belum begitu jelas gitu. Dibandingkan dengan Dispatch yang buktinya banyak banget sih, aku lebih kayak percaya sama Dispatch. Nggak tahu kalau kalian gimana. Langsung aja ya komen di kolom komentar. Dan guys, kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai Ryujin dari ITZY. Jadi baru-baru ini ada yang memberikan komentar yang benar-benar kayak parah banget pada Ryujin. Jadi dia ini adalah seorang rapper, namanya adalah Owen. Komentarnya benar-benar kayak merujuk pada pelecehan gitu sih guys. Rapper dari Korea Selatan yaitu Owen memang tidak asing nih dengan yang namanya kontroversi. Dia bahkan kerap kali mendapatkan kritikan dari para netizen dikarenakan apa yang telah ia lakukan. Owen sendiri itu terlihat membalas komentar yang dibuat tentang dia secara online yang mengklaim bahwa rap dari ITZY Ryujin itu lebih baik daripada rap miliknya. Balasan atas komentar tersebut pun sempat ngebuat heboh dari fans ITZY, yaitu para Mitzy. Buat yang penasaran komentarnya kayak gimana, langsung aja kebacain. Di sini komentar dari A bilang, sejujurnya sih aku pikir bahwa rap Ryujin Ani lebih baik daripada rap kamu. Nah habis itu dibalas dong sama si Owen bilangnya kayak gini, of course rapnya ini diciptakan dan dilahirkan oleh, kalian bisa baca sendiri. Yops, itu yang dia bilang guys, cukup parah banget karena dia udah menyebutkan hal tersebut. Buat yang belum tahu apa itu ya udah, lebih baik nggak tahu aja ya daripada tahu. Dan komentar tersebut sebenarnya telah dihapus, tapi seperti yang kalian tahu bahwa internet kan itu selamanya hidup dan juga hidup. Dan pasti banyak yang udah nge-screenshot dan ngebagikan kepada member yang lain. Jadi screenshot dari pertukaran komentar tersebut pun telah beredar dan netizen pun menghujat rapper tersebut dikarenakan melakukan pelecehan terhadap Ryujin dengan komentar yang tak pantasnya. Untuk saat ini, sudah banyak sekali yang membanjiri akun sosial medianya dan memberikan kritikannya dan juga meminta supaya rapper Owen ini meminta maaf terhadap Ryujin dikarenakan apa yang telah ia katakan mengenai Ryujin tadi. Kalau aku sih ngelihatnya gini, si rapper ini itu mungkin kayak geram nih karena ada yang membandingkannya bersama dengan orang lain gitu. Dan ya kalian tau lah ya kalau rapper itu kayak gimana, jiwa mereka kan emang savage. Dan juga kebanyakan dari para rapper itu emang memiliki jiwa yang sangat bebas banget. Jadi kalau mereka tidak suka dengan hal tersebut ya udah langsung bilang nggak suka. Kalau mereka emang nggak nyaman dengan hal tersebut ya udah bilang nggak nyaman. Contoh lihat aja Jessie. Jessie pas bilang mengenai Jimin waktu itu ya, seharusnya bukan Jimin yang menang karena menurut aku ini lebih baik. Kayak langsung aja gitu loh guys, lebih bebas gitu. Seorang rapper memang gitu, terutama dengan rapper Owen, mungkin karena itu adalah jiwanya gitu ya yang ceplas-ceplos, jadi ya udah langsung kata-kata tentang hal tersebut. Dan menurut dia sebenarnya kata-kata itu tidak apa-apa ya, tapi untuk banyak orang terutama seperti kita yang tidak terbiasa dengan kata-kata kasar seperti itu, of course melihat apa yang dikatakan olehnya ini itu sama sekali tidak pantas untuk diucapkan. Ya meskipun si rapper ini udah ngapus ya yang namanya jejak digital, itu memang sangat sulit banget untuk dihilangkan. Dan seperti yang telah aku bahas atau singgung pada awal tadi, rapper Owen ini memang sering kali terjerat dengan kontroversi guys, dan ini tuh bukan pertama kali baginya. Bahkan nih guys, dalam salah satu postingannya di Instagram, dia ini juga pernah berkata, saya tidak tahan dengan kupu-kupu malam putih, jadi saya ingin
meniduri mereka. Gila nggak sih? Jadi hal ini pun membuat dia itu mendapatkan reaksi keras dan juga kritikan dari para netizen pada saat itu. Dan selain itu nih guys, Owen juga pernah terlibat dalam kontroversi ganja setelah terungkap ke publik bahwa dia mengkonsumsi narkoba. Karena penggunaan ganja yang tabu di Korea Selatan, Owen pun harus dikeluarkan dari program Show Me the Money. Bahkan rapper itu juga menyeret gerakan Black Lives Matter di Instagram yang mengarah kepada serangan balik baik di Korea Selatan maupun para netizen internasional. Jadi selama siaran langsungnya dia itu berkata nih guys, kenapa sih kita itu harus mengakui perjuangan orang kulit hitam, atau kenapa sih kita itu harus ikut dalam gerakan Black Lives Matter? Dan dia juga mengatakan bahwa dia itu tidak peduli tentang gerakan Black Lives Matter dan tidak peduli tentang cancellation karena dia juga masih dapat menghasilkan uang. Dan untuk saat ini, rapper tersebut masih menjadi sorotan dari para netizen dikarenakan apa yang dilakukan kepada Ryujin Izzy. Meskipun dia juga telah meminta maaf terkait skandal masa lampaunya, masalah mengenai Ryujin Izzy ini masih diperhatikan oleh para netizen karena sampai sekarang dia juga belum menyatakan permintaan maaf kepada Ryujin. Kita abaikan masalah mengenai Owen dan kita berbicara sedikit mengenai Izzy ya guys. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa Izzy itu dikabarkan sedang mempersiapkan comebacknya pada tanggal 30 April. Nah, Izzy saat ini dijadwalkan untuk merilis mini album keempat mereka, Guess Who, dengan judul lagu Mafia in the Morning. Dan pada tanggal 20 Maret yang lampau, Izzy telah merilis single digital Trust Me Mitzi. Lagu itu didedikasikan untuk penggemar mereka dan dimasukkan ke dalam acara streaming langsung global pertama mereka. Jadi nggak sabar ya menantikan bagaimana comeback dari Izzy dengan single yang Mafia in the Morning. Kayaknya ini akan lebih kayak badass banget sih. Judulnya aja Mafia in the Morning. Oh my god, Mafia kayak ada genre action lagi ya. Setelah di Nacha itu kan action banget gitu ya. Apalagi di Mafia in the Morning kayaknya mereka akan lebih kayak kece banget gitu ya ke cewek-cewek yang lebih berkarisma. I think so sih. Jadi penasaran banget dan juga nggak sabar menantikan bagaimana comeback dari Izzy. Terlepas dari apa yang dikatakan oleh rapper Owen, jujur aku sebagai netizen di sini sangat geram pasti. Apalagi aku adalah penggemar dari Ryujin, bias aku adalah Ryujin. Melihat apa yang dikatakan di sini cukup buat aku geram. Tapi di sisi lain aku juga dapat memaklumi kenapa dia dapat mengatakan hal tersebut, yaitu karena mungkin dia kesal gitu. Dikarenakan jiwanya memang bebas dan juga terlihat sangat ceplas-ceplos, ya udah langsung aja dia katakan, oh dia emang bagus, rapnya juga terlahir dari ituku, gitu katanya guys. Ya apapun itu kita tinggalkan masalah mengenai rapper Owen. Aku rasa nanti dia juga akan sadar kok, dan kita harapkan dia dapat meminta maaf lah dengan apa yang dikatakan kepada Ryujin dari Izzy. Oke, cinggu sekian aja untuk hari ini. Sekali lagi aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다. Goodbye. Not shy, not me, is it? 남타 원이다.